Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Serta tentunya Allah sebagai pencipta tidak akan membiarkan ciptaannya begitu saja. Pasti Allah akan bimbing kita, pasti Allah akan perhatikan kita, pasti Allah akan rawat kita. Dan tentunya pasti Allah akan memberikan rezeki dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Namun atas janji tersebut, baik yang sudah dilakukan ataupun belum tersampai pada kita rezeki-rezeki tersebut, berapa kali kita telah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Padahal sejatinya dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam surat Ibrahim yang sudah cukup masyhur ayat ke-7, juga surat-surat yang lainnya. Dengan ini, dengan berbagai macam dalil-dalil tersebut, tentunya kita bisa memahami bahwasanya syukur ini merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai hambanya atas nikmat-nikmat yang telah didapatkan tersebut. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang syukur, maka setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 dimensi yang perlu kita perhatikan dalam syukur, sehingga kita dapat melakukan syukur ini dengan sepenuh-penuhnya, dengan sempurna. Yang pertama adalah dimensi hati. Ketika kita mendapatkan berbagai kenikmatan, berbagai kebaikan, maka yang paling pertama adalah harus kita tanamkan dalam hati kita, yakinilah bahwa semua kenikmatan, semua kebaikan tersebut tidak lain datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mendapatkannya dari usaha kita ataupun dari karib kerabat kita, tapi sejatinya sumber dari kenikmatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melanjutkan ke dimensi-dimensi seterusnya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kemudian yang kedua adalah dimensi lisan. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya seluruh nikmat kebaikan tersebut datangnya hanya dari Allah, maka mudah tentunya bagi kita untuk kemudian mengingat dan melantunkan pujian-pujian, melantunkan berbagai kalimat yang berarti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut. Seperti dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimat tahmid, atau subhanallah, kalimat tasbih, dan berbagai macam kalimat thayyibah lainnya. Kemudian dimensi yang terakhir, dimensi yang ketiga adalah dimensi amal atau perbuatan. Ini merupakan salah satu dimensi yang sering kita lupakan atau bahkan kita belum tahu. Seringkali kita memahami bahwa syukur hanya sekedar kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, hanya simpel itu. Padahal sejatinya syukur lebih besar daripada itu. Dengan kita merubah nikmat-nikmat tersebut menjadi suatu amalan baik, perbuatan-perbuatan yang positif, sehingga itu bermanfaat bagi sekeliling kita, syukur bisa menjadikan keliling kita menjadi lebih baik lagi, di sekitar kita menjadi lebih baik lagi, sehingga tujuan yang menjadi tujuan besar umat muslim, khususnya kita sebagai warga Muhammadiyah, adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri atau bumi yang
baik, yang makmur, yang bisa kita tuju salah satunya dengan syukur ini. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak kurang, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.